Iya, jadi kelihatan sekarang gambar Fushimi Inari-nya, kelihatan nggak? Kelihatan Mas, kelihatan. Oh, oke oke. Jadi di kiri pojok itu adalah Fushimi Inari. Jadi kalau setiap awal tahun 1 Januari gitu ya atau 2 Januari orang-orang tuh akan pergi ke kuil Shinto untuk merayakan ibadah pertama kalinya. Itu buatan Jepang ya. Kemudian di kanan tuh ada Arashiyama, satu tempat yang sangat bersejarah buat orang Jepang. Di situ ada beberapa kuil dan juga kayak apa ya, bambu grove kita bilangnya, hutan bambu. Yang keren banget. Terus ini Kyoto Tower adalah salah satu landmark dari kota Kyoto dan ada Kinkakuji, salah satu kuil Buddha, Zen Buddha yang paling difavoritkan oleh wisatawan kalau berkunjung ke Kyoto. Nah, saya kan kuliah di Kyoto University ya. Jadi seperti tadi Mas Uto bilang, benar kalau Kyoto University itu masuk top 100 university. Lebih tepatnya tuh ranking 38 sedunia dan nomor 2 di Jepang. Siapa nomor satunya? Nomor satunya adalah Tokyo University. Ya kayak UI dan UGM gitulah kurang lebihnya ya. Jadi saling bersaing dua univ ini, tapi punya kelebihan masing-masing. Kyoto University ini adalah salah satu univ tertua di Jepang. Maksudnya tertua itu adalah univ publik, salah satu yang tertua di Jepang, berdiri pada tahun 18 itu ya, 97. Dulu disebutnya adalah sebagai Imperial University. Jadi sebelum kayak gini, dulu kita nyebutnya Imperial University. Jadi ada dua, Kyoto dan Tokyo. Nah, sekarang ini saya di Kyoto University, di Grad School Economics, di mana di Kyoto University itu ada beberapa fakultas, ada 10 fakultas, dan ada 18 graduate school, termasuk Graduate School of Economics, dan juga 13 Research Institute. Nah, di Kyoto University inilah jadi salah satu tujuan banyak sekali mahasiswa asing yang ingin belajar di Jepang. Kalau untuk mahasiswa S1 kayaknya masih susah sekali mahasiswa asing masuk ke Kyoto University ya. Kayaknya sangat kecil jumlahnya. Karena apa? Karena di Kyoto University ini masih jarang sekali ada program internasional atau kelas internasional. Dibandingkan univ lain seperti Osaka University, kemudian Nagoya atau Tohoku, atau yang swasta seperti Waseda, buat yang ngikutin Jerome Pauline, nah dia kuliah di Waseda, itu cukup banyak program-program internasionalnya. Tapi di Kyoto ini mereka masih fokus untuk membuat program internasional untuk mahasiswa master dan doktoral saja. Jadi kalau yang sekarang sedang S1 dan kepikiran buat masuk atau melanjutkan kuliah master atau doktoral di Kyoto, kesempatannya sangat terbuka lebar. Ada ekonomik, ada pertanian, ada kedokteran, hukum gitu. Jadi bisa dicek di websitenya nanti, googling aja, Kyoto University pasti akan muncul di paling atas hasil itunya. Belajar di Jepang, apa sih yang membedakan belajar di Indonesia dan belajar di Jepang? Yang paling utama tuh di Jepang itu apa ya? Penghormatan terhadap guru itu sangat besar sekali. Mas, mohon maaf, boleh nyela sebentar, mohon maaf. Slide-nya Mas ada yang request slide-nya sambil ini sudah masuk ke slide atau belum jenengan? Udah. Nggak kelihatan ya? Belum bergerak. Sebentar aneh. Saya coba lagi deh. Kalau stop sharing tuh gimana sih caranya? Stop sharing. Ya. Itu tinggal diturunin ke bawah aja sih Mas. Mas slide-nya itu Mas turunin ke bawah. Slide-nya turunin ke bawah. Iya. Oh, ini kayaknya. Ini maaf ya, saya kayaknya saya nggak pernah pakai Google Meet, jadi saya baru. Iya. Gimana? Bisa? Enggak? Ini nih, bisa. Coba, ini saya ulang lagi ya. Screen. Iya, silakan. Meja aja deh. Nah.
Go to meeting. Nih, kelihatan nggak sekarang? Slide-nya belajar di Jepang. Kelihatan sekali Mas. Bagus, kelihatan sekali. Ya. Iya. Jadi tadi ini ya, kalau saya ulangin lagi ini tentang Kyoto University-nya. Tadi ini adalah gerbang utama Kyoto University. Kalau wisuda atau kalau baru masuk universitas tuh pasti semuanya akan foto di sini. Ini adalah pohon kampora ya yang di tengah-tengah. Adalah salah satu ikon dari Universitas Kyoto. Jadi ini kayak kalau di UI kan ada kayak foto di rektorat, kalau UGM foto di mana. Nah, kalau di Kyoto University ini harus banget foto di sini kalau main ke Kyoto atau ke Jepang suatu saat. Belajar di Jepang, apa sih yang bikin beda antara belajar di Jepang dan di Indonesia? Yang jelas saya merasa kalau di Jepang ini penghormatan terhadap guru itu sangat luar biasa. Di Jepang kan udah pasti mungkin banyak yang tahu ya, kita manggil guru itu udah pakai sensei. Jadi bener-bener orang tuh kalau udah dipanggil sensei itu berarti orang yang sangat dihormatin. Sebenarnya sih sensei itu nggak cuma mencakup guru aja ya, tapi bisa juga dokter, biasa dipanggil sensei. Jadi orang yang dihormatin tuh dipanggilnya sensei. Di sini sejak pertama, jadi jarang banget di sini kita kalau di Indonesia mungkin namanya kayak Pak Profesor siapa gitu, atau Pak Dokter siapa. Nah kalau di Jepang jarang banget orang dipanggil Profesor atau Dokter, tapi langsung sebut nama dan juga sensei. Jadi misalnya gurunya namanya Ripto gitu ya, panggilnya Ripto Sensei gitu. Jadi itu kayak penghormatan banget kepada sensei atau guru kita. Kemudian ini yang tengah adalah sensei, yang kiri adalah senpai. Senpai itu adalah senior kita bilangnya. Ketika kita masuk universitas di Kyoto, kan ada ya tingkat 1, tahun ke-1, 2, 3, 4 gitu kan. Semuanya pasti tahun 1 waktu masuk langsung punya senior, kita punya senpai. Nah, kita kalau punya adik kelas namanya kohai. Mungkin yang ikut karate biasanya panggilnya senpai atau kohai udah terbiasa. Nah, di sini eh, interaksi antara saya dengan sensei, saya dengan senpai atau dengan kohai itu berbeda-beda. Karena kalau tadi berbicara bahasa Jepang ya, bahasa Jepang itu adalah ada kayak tingkat kesopanannya. Ketika ngomong dengan sensei dalam bahasa Jepang, otomatis harus menggunakan bahasa Jepang yang sangat sopan gitu. Kalau ke senpai, ya nggak harus sopan-sopan banget, tapi tetap harus uh, polite lah, tetap harus ya tetap sopan-sopan biasa aja. Kalau ke junior atau ke teman sebaya, nah itu bebas ngomongnya, lebih ke casual, informal, dengan bahasa gaul boleh. Jadi siapa yang kita ajak ngomong itu sangat berpengaruh dalam bahasa Jepang yang kita gunakan. Itu kalau yang saya rasakan belajar di Jepang ya. Terus tadi juga sempat Mas Rito singgung, apa aja sih beasiswa di Jepang? Banyak banget beasiswa di Jepang itu, nggak cuma satu atau dua, tapi kayaknya puluhan atau bahkan ratusan. Ini adalah beberapa beasiswa yang terkenal di Jepang. Yang satu adalah beasiswa dari Max. Max ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Pemuda yang ada di Jepang, kayak Mendikbud kalau di Indonesia ya. Monbuka Gakusho kita biasanya bilangnya. Monbuka Gakusho. Ini ada dua jalur ya, bisa dicek nanti di websitenya. Ada yang university to university, biasanya ini untuk teman-teman yang direkomendasikan oleh universitas untuk mendapatkan beasiswa, atau bisa juga G2G, government to government, itu yang daftarnya langsung lewat Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia. Nah, kayaknya kalau nggak salah ini lagi buka mereka, jadi bisa dicek di websitenya untuk tata cara pendaftaran beasiswanya. Ada juga beasiswa JASO. Mungkin ini Mas Yurto pernah dapat juga. JASO ini adalah salah satu organisasi student di Jepang yang biasanya sering sekali memberikan beasiswa-beasiswa tidak hanya buat orang asing tetapi juga buat orang Jepang yang membutuhkan dana untuk sekolah gitu ya. Kemudian juga ada ADB, Asian Development Bank Scholarships. Ini beasiswanya yang sangat prestisius juga ya, karena kuotanya sangat sedikit, biasanya hanya satu atau dua per negara. Jadi ketika daftar ini tuh sangat terasa sekali kompetisi untuk bisa mendapatkan beasiswanya. Nah, biasanya IDB ini lebih cenderung untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang risetnya atau belajarnya tentang lingkungan,
tentang engineering, jadi yang sesuatu yang aplikasi yang bisa diaplikasikan di masyarakat. Nah, saya pernah dapat yang Max ketika kuliah S2, tapi hanya 2 tahun saja. Kemudian saya melanjutkan dengan beasiswa dari NISF atau Misi Murah Foundation. Misi Murah Foundation ini adalah salah satu beasiswa yang diprakarsai oleh Mandom Corporation. Jadi buat teman-teman yang pernah pakai produk Gatsby atau produk-produk yang semacam itulah ya, yang dari Mandom Corporation, nah itu adalah pusatnya di Jepang, di Osaka lebih tepatnya. Jadi mereka itu punya kuota beasiswa banyak banget untuk mahasiswa dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia tentunya ya. Dan biasanya ada 30 sampai 50 orang per batch yang mendapatkan beasiswa. Jadi kalau teman-teman tuh pusing, aduh, kuliah di Jepang kira-kira bisa dapat beasiswa nggak ya? Bisa banget karena di sini terutama dari Indonesia ya, banyak sekali beasiswa-beasiswa itu yang syarat utamanya adalah mahasiswa berasal dari Indonesia atau dari negara-negara tertentu. Nah, biasanya Indonesia selalu masuk di list negara yang eligible untuk mendapatkan beasiswa. Apa aja sih yang perlu disyaratkan ketika mau daftar beasiswa? Ya, yang tentunya adalah research plan atau rencana riset yang akan dikerjakan selama sekolah di Jepang. Yang kedua, harus bikin surat motivasi. Motivasinya tuh kenapa sih kok pingin banget bisa sekolah di Jepang? Terutama kenapa pengen mempelajari topik tertentu. Nah, itu harus dijelaskan secara rinci dan jelas gitu ya. Motivasinya apa dan apa yang pengen kita dapatkan ketika sudah lulus dari program tersebut. Nah, nanti mungkin Mas Toto bisa bikin lain kali kita topik lain. Kemudian juga bahasa Inggris penting ya, terutama kalau program yang ingin didaftari adalah program internasional berbahasa Inggris, atau juga boleh kemampuan berbahasa Jepang. Nah, buat kasus saya, karena saya masuk di program internasional, jadi saya nggak diwajibkan untuk bisa bahasa Jepang. Jadi saya cukup pakai TOEFL atau IELTS ketika mendaftar sekolah, dan ya udah lolos aja gitu. Kemudian paling penting adalah wawancara beasiswanya gitu. Ketika wawancara beasiswa, mungkin yang paling banyak ditanya adalah alasan kenapa sekolah di situ, kenapa ingin riset tentang ini gitu, dan harapan apa yang ingin kamu lakukan ketika udah lulus ya, hal-hal standar yang seperti itulah gitu yang bisa dikerjakan. Kalau pakai Max Scholarship ya, Monbuka Gakusho, biasanya nanti tesnya ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan wawancaranya boleh bahasa Inggris dan juga boleh bahasa Jepang, jadi nggak ada masalah. Kalau saya nggak salah ya, biasanya untuk Monbuka Gakusho atau Max Scholarship ini dia punya kuota 30 orang setiap tahunnya untuk program S2 dan S3 dari sekitar 3 ribuan yang daftar. Jadi kesempatannya adalah 1:100 ya. Setiap 100 orang hanya satu yang bisa lolos. Jadi harus dipersiapkan dengan baik ketika ingin mendaftar beasiswa Monbuka Gakusho. Nah, terus kalau nggak bisa bahasa Jepang, gimana nih, Mas, gitu? Ya, harus belajar bahasa Jepang ya. Buat teman-teman yang udah belajar bahasa Jepang, mungkin nggak asing dengan istilah JLPT atau Japanese Language Proficiency Test, yang tadi juga sempat disinggung sama Mas Suyono kalau nggak salah. Atau dalam bahasa Jepangnya adalah Nihongo no Ryaku Shiken. Apakah Mas Heru pernah ambil JLPT? Ya, saya pernah ambil JLPT, tapi belum lolos. Jadi saya masih terus belajar agar bisa lolos berikutnya. Kalau di kalau kan kita bisa di skornya 400, 500, 600 gitu ya. Kalau JLPT itu skornya dia pakai kode N1 sampai N5. N5 itu yang paling dasar, N1 yang paling tinggi. Biasanya nanti setiap ngambil mau ambil N berapa? Oh, aku mau ngambil N5 aja yang paling dasar atau N4, N3, N2, N1 gitu. Biasanya untuk masuk universitas di Jepang minimal lah harus bisa N3. Kenapa sih? Karena N3 itu paling nggak udah bisa baca minimal 200 sampai 400 kanji, udah bisa listeningnya bagus, udah bisa tata bahasa atau grammarnya juga bisa mengerti. Jadi di situ kan diujikan ya, ada grammar, listening, reading gitu, diujikan sesuai dengan level yang ingin kita ambil. Kalau buat bekerja, mungkin Mas Suyono udah levelnya minimal N2 ya, saya nggak tahu lagi, tapi minimal N2 itu kesempatan buat melanjutkan bekerja di sini setelah kuliah itu besar sekali. Jadi
potensi lah buat teman-teman, apalagi kalau nggak salah mulai tahun ini Jepang tuh udah mulai membuka keran-keran pekerjaan untuk orang asing. Jadi dia pengen banget Jepang tuh mengambil orang asing buat kerja di Jepang, tapi syaratnya ya itu tadi harus bisa bahasa Jepang. Ada sih yang bahasa Inggris juga banyak, tapi kalau kita bisa bahasa Jepang itu tentunya kan jadi nilai yang sangat positif buat diterima bekerja di Jepang. JLPT ini diadakan 2 kali setahun, bulan Juli dan bulan Desember. Saya nggak tahu yang bulan Juli besok ada atau enggak karena ada corona ya. Jadi cuma setahun 2 kali. Jadi harus dipersiapkan. Oh, kalau mau ikut bulan Juli, biasanya bulan Maret udah harus daftar. Kalau mau ikut bulan Desember, bulan September udah harus daftar dan hasilnya kurang lebih 2 bulan setelah tes. Tadi kan saya juga singgung ya, saya kuliah di Kyoto, terus juga dapat beasiswa. Apakah cukup duit beasiswanya gitu ya? Wah, kalau cukup nggak cukup sih itu tergantung dengan gaya hidup ya. Tapi buat saya yang bawa keluarga di sini, mungkin saya harus kerja ekstra. Saya nggak bisa cuma mengandalkan beasiswa untuk hidup di Jepang. Sehingga kadang-kadang saya melakukan kerja part-time atau biasanya disebut arubaito. Ini pakai katakana bacanya arubaito. Diambil dari bahasa Jerman, arbeit ya, arubaito, atau kerja paruh waktu. Boleh nggak sih di sana siswa kerja paruh waktu? Boleh banget, asalkan kita dapat izin ya. Buat student atau buat siswa seperti saya boleh kerja paruh waktu 28 jam, maksimal dalam 1 minggu. Jadi kalau di rata-rata 1 hari saya boleh kerja 4 jam. Kerja di mana aja? Macam-macam. Yang pernah saya alami, saya pernah kerja di supermarket, di convenience store, atau juga banyak teman-teman saya yang kerja di guest house, di restoran, banyak banget yang kerja di restoran, atau kerja di mana ya? Jadi tour guide kayak tadi Mas Suyono juga bisa gitu. Dan honornya macam-macam. Biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan dasar kayak kerja di supermarket atau di restoran itu bayarannya sekitar 900 hingga 1.100 yen per jam. Kalau dirupiahkan tuh berarti 120.000, 150.000 per jam. Nah, itu dihitung sendiri deh. Kalau kerja sehari 4 jam, berarti ya 1 hari dapat sekitar 600.000. Wah, banyak banget ya. Kalau di Indonesia mungkin banyak banget ya, 600.000. Tapi di Jepang mungkin itu ya mepet banget lah. Harus kerja ekstra buat mengumpulkan biaya tambahan misalnya. Jadi kalau boleh saya cerita, berapa sih biaya hidupnya? Ya kalau kita hemat banget mungkin buat orang asing 150.000 yen atau 18 juta rupiah itu udah yang paling mepet. Untuk bayar rumah itu 50.000 yen, di Kyoto sini rata-rata 50.000 yen. Untuk makan anggap aja 1 hari 2.000 yen. Berarti kalau 1 bulan udah 60.000 yen. Untuk bayar listrik, telepon, internet, dan lain sebagainya. Atau jalan-jalan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya beasiswa, dan dari pihak kampus atau sensei membolehkan kita kerja part-time, ya silakan. Asalkan mampu mengatur waktu ya. Misalnya nih, kerja part-time-nya malam dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Kemudian belajar, paginya kuliah. Gitu terus selama 1 minggu. Jadi benar-benar sibuk, tapi juga ada hasilnya nanti bisa punya uang ya untuk jalan-jalan, atau beli baju, atau melakukan hobi yang kita sukai gitu. Jadi semakin kita kemampuan bahasa Jepangnya semakin bagus, biasanya kerjaan yang kita dapat juga semakin mahal bayarannya. Misalnya jadi guru les bahasa Inggris itu gede banget bayarannya. 3 kali lipat dari kerja part-time biasa. Jadi penerjemah kayak Mas Siono itu juga mahal banget bayarannya. Kerja di kantoran itu mahal. Tapi juga tadi itu ya, kalau mau kerja jadi guru les, penerjemah, kerja kantoran, syarat bahasanya minimal adalah N2. Minimal tuh N2. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya kurang lebih gitu deh yang dapat saya sampaikan tentang pengalaman belajar dan juga tinggal di Jepang seperti apa. Kalau ada pertanyaan nanti boleh kita bahas bareng-bareng. Gitu ya Mas Rito. Ya, terima kasih Mas Eko. Langsung saja ke sesi pertanyaan untuk materi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari halo. Selamat sore Bapak Ibu, masih bisa mendengar saya dengan jelas? Ya, terima kasih.
Baik, selanjutnya untuk sesi pertanyaan, baik akan saya sampaikan atau saya bacakan terkait ini untuk Mas Sultan yang pertama, apakah kerja di Jepang sebaiknya melalui program Disnaker atau apply langsung ke perusahaan? Jadi apakah kerja di Jepang? Dijawabnya nanti ya Mas Sultan, setelah ini ada beberapa langsung saya bacakan. Ini ada untuk Mas Eko, kira-kira beasiswa S3 untuk usia di atas 40 nih Mas, apakah ada? Karena kan kita tahu sendiri Mas, Bapak Ibu dosen yang saat ini mengajar juga ada yang usianya di atas 40 tahun. Biasanya beasiswa kan mensyaratkan maksimal 35 tahun. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi untuk Mas Eko. Mas Eko, ketika perkuliahan saat ini atau mungkin waktu S2 atau S3-nya apakah menggunakan bahasa Jepang atau bahasa Inggris? Kemudian kalau bahasa Inggris, apakah perlu juga tes IELTS atau kalau bahasa Jepang apakah perlu ujian CLPT-nya dilampirkan juga? Kemudian berapa lama belajarnya bahasa Jepang, bahasa atau bahasa Inggris untuk mempersiapkan atau untuk apply studi di Kyoto, Mas? Kan kita tahu atau kita paham ketika kita apply di Kyoto juga salah satu persyaratannya mungkin tinggi. Dan kemudian ada satu lagi pertanyaan, kalaupun nanti ada lagi pertanyaan untuk apakah ada kuota U2U atau University to University atau G2G dan perbedaan atau akumulasinya sekitar 30 per tahun. Ini kurang detail juga, maksudnya apakah ada kuotanya untuk Kyoto University, Mas? Untuk U2U atau G2G untuk yang mau apply ke Kyoto University. Itu saja dulu, boleh Mas Ito atau Mas Sultan menjawab. Terima kasih. Oh, sorry, namanya Mas Sultan, bukan Mas Suyono, ya ampun, maaf tadi saya sebenarnya. Mas Sultan. Ya, Mas Eko, Mas Eko. Saya juga bingung, Mas Suyono siapa gitu. Padahal di jadi gini, pertanyaan saya itu untuk program awal ya, biasanya kan anak yang baru mau ke Jepang itu kan belum pernah ke Jepang, terus belum tahu situasi Jepang seperti apa. Itu saya anjurkan untuk ikut program IM atau ikut swasta gitu. Kalau untuk program IM itu kan biasanya kan ada orang yang anak yang mengeluh program IM sangat susahnya itu kan yang saya bilang tadi, tes fisik, terus tes bahasa juga. Kalau swasta kan yang penting kita ikut masuk swasta, kita belajar. Tapi untuk swasta itu susahnya kita belajar penting kita ada masalah itu belum tahu. Nah, terus yang tadi saya yang ikut program atau langsung ke perusahaan. Kalau ke perusahaan itu terkecuali kalau Anda peserta itu sudah punya kenalan langsung orang Jepang atau orang yang punya perusahaan. Oke lah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya kenalan, itu gimana prosesnya? Nah, kecuali kalau saya kali kedua ini dengan program istri keturunan gitu. Jadi luar biasa, Mas. jadi saya program keduanya itu langsung ke perusahaan sendiri gitu, nggak otomatis. Ini bentar ya, istri pulang gitu. Mah bentar, udah kok yang motor naik.
Nah. Halo. Ya, silakan Mas Ito, silakan Mas. Terima kasih Mas Ito. Ya. Oke, tadi saya jawab beberapa pertanyaan yang udah disampaikan ke saya. Apakah saya di sini pakai bahasa Jepang, pakai bahasa Inggris? Karena saya daftar di program internasional yang tadi sudah saya sebutin. Jadi perkuliahan semuanya dalam bahasa Inggris termasuk tesis yang harus saya tulis gitu. Tetapi ya cuma di kelas doang ngomong bahasa Inggris, di luar-luarnya tetap terus bahasa Jepang gitu. Jadi di awal-awal saya sempat yang bingung karena saya datang ke Jepang tuh hampir nggak punya kemampuan bahasa Jepang. Jadi saya harus ikut kelas bahasa Jepang dulu yang disediakan oleh universitas. Tapi itu nggak wajib sifatnya. Jadi boleh ambil, boleh enggak. Tapi untuk perkuliahan yang saya spesifik di ekonomi, saya semuanya pakai bahasa Inggris. Gitu. Mungkin ini Mas Sultan bisa lanjutin lagi. Nanti saya jawab lagi yang pertanyaan yang lainnya. Sama ini Mas, boleh dilanjutkan. Oke, silakan Mas Sultan. Yang tadi kan tahun kemarin itu kan saya kebetulan Pak Nusron itu kan ketua BNP 2 DKI, terus sama Pak siapa itu Hanif, siapa Menteri Tenaga Kerja. Nah kebetulan itu kan pas G20 itu Mas yang di Osaka itu kan, itu kan datang ke Ehime. Nah saya kan kebetulan saya punya SIM suruh nyupirin. Nah waktu itu saya ngobrol-ngobrol. Jadi sebenarnya ini negara Jepang itu membuat peraturan baru untuk mempermudah tenaga kerja asing, ya contohnya seperti Indonesia, Vietnam, atau yang lain lah. Itu untuk masuk ke Jepang melalui program apa itu namanya? Tokute, kalau dibilang Tokute Gino, itu tenaga ahli. Nah, tapi sekarang itu kelemahannya Indonesia itu di Tokute itu kenapa? Seperti di waktu Kensu dulu itu kan pulang nggak ada yang namanya tes keahlian. Jadi untuk mengikuti program Tokute itu yang anak yang udah pulang mau balik lagi ke sini itu tidak bisa karena tidak punya sertifikat tes keahlian walaupun dia bisa ya. Nah terus selain itu yang anak belum pernah ke Jepang ingin langsung ikut program Tokute itu kan perlu sertifikat. Kekurangan Indonesia itu di Indonesia sendiri belum mengadakan yang namanya tes keahlian, sedangkan di negara lain seperti Vietnam, Filipina itu sudah ngadain. Nah itu jadi untuk sementara Indonesia nggak bisa. Jadi untuk program kerja di Jepang itu selain kayak susah itu masih susah. Kecuali kayak Mas Eko-nya beasiswa itu Aruba itu tadi itu bisa lah kerja gitu kan. Nah, yang namanya itu menyelam sambil minum susu gitu. Kan gitu Pak. Tapi seru banget sebenarnya Aruba itu ya, karena bukan hanya dapat uangnya itu ya Mas Sultan ya, tapi juga bisa kemampuan untuk beradaptasi dengan orang Jepang, bahasa Jepangnya biar semakin lancar. Jadi sangat banyak keuntungannya ketika kita Aruba itu tadi itu ya Mas. Aruba itu ya. Makanya saya bilang tadi itu kerja orang yang pernah ke Jepang sama orang walaupun sudah lulus S1 bahasa Jepang itu beda itu bahasanya. Emang di kayak apa namanya JLPT itu lebih pintar orang sastra Jepang. Tapi kalau udah kaiwa sama orang Jepang itu orang yang sastra Jepang itu pasti bingung Mas. Gitu. Soalnya kenapa? Waktu komunikasi itu kita nggak pernah dengar kan gitu. Itulah. Jadi intinya sekarang kalau ingin ke Jepang ya salah satunya kita ke Disnaker atau kita kalau tahu ada yang LPK di dekat-dekat rumah kita ya saya ajukan ke LPK lah gitu. Gitu. Terus tadi ada yang tanya masalahnya saya kasih tahu Facebook saya sih nggak apa-apa Mas Rito. Iya silakan monggo Mas silakan diperkenankan sekali. Ya. Memang boleh kalau barangkali ada yang. Oke lah. Ya, sekian itu lah dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa saya
jawab. Mas tadi Ya. datang dari salahin lampu ketemunya lupa. Saya lanjut yang dari saya dulu Boleh. ya, Mas Sultan. Boleh. Oke, Boleh, tadi Mas. biasa tadi kuota beasiswa ya untuk Max. Nah, kalau yang tahu saya, kuota 30 itu adalah untuk Indonesia ke Jepang, bukan spesifik untuk Kyoto University. Kalau untuk yang U2U, itu kuotanya tergantung dengan masing-masing universitas yang ada di Jepang. Jadi kita nggak tahu berapa sih yang dipunyai oleh Kyoto atau Osaka atau Ehime. Di Ehime ada universitas juga, banyak banget. Jadi di Jepang itu ada 55 prefektur kalau nggak salah, dan setiap prefektur pasti punya minimal satu univ publik. Kyoto, Osaka, Nagoya, Tokyo, Ehime, Tohoku, Hokkaido, macam-macam ya. Jadi bisa dicek di masing-masing universitas berapa sih kuota yang dimiliki oleh universitasnya. Tapi biasanya kita jarang banget ditanya berapa sih kuotanya, karena kalau kita mikir kuota, kita jadi kayak deg-degan sendiri gitu kan. Yang paling penting bukan tahu seberapa banyak kuotanya, tapi yang paling penting adalah usaha semaksimal mungkin yang kita bisa agar kita bisa mendapatkan beasiswanya, alih-alih ngitungin kuota yang disediakan oleh beasiswanya. Nah, kalau untuk batas umur tadi, kalau untuk batas umur saya kurang paham, tetapi kayaknya banyak juga di sini yang usianya lebih dari 35 atau 40 tahun masih boleh masuk kuliah di Kyoto University. Mungkin kalau yang udah di atas 35 atau 40 kan pasti udah bekerja ya. Jadi biasanya buat yang bekerja ini ada pengecualian. Kalau misalnya bisa didukung dengan rekomendasi dari tempat kerja atau universitas tempat mengajar, biasanya akan punya kesempatan yang sama gitu. Tapi kenapa sih kok dibatasi umur? Karena mereka mungkin maunya ya kalau masih muda atau di bawah 35 mungkin masih panjang gitu. Setelah itunya mau ngapain gitu. Jadi bisa dicek lagi di websitenya seperti apa. Terus kalau saya boleh lihat di chat ini banyak yang tanya seputar usia tadi ya. Kalau usia, jadi saya rasa nggak ada masalah itu sesuai dengan beasiswa-beasiswa yang disediakan. Kalau misalnya boleh, tinggal daftar aja. Terus TOEFL atau IELTS atau JLPT itu juga bergantung dengan universitas tempat kita akan mendaftar gitu. Kalau biasanya sih untuk S2 S3 jarang sekali ada syarat JLPT. Biasanya pakai IELTS kalau programnya internasional. Jadi mereka juga pengen tahu apakah calon mahasiswa ini punya kemampuan yang cukup untuk menulis tesis atau disertasi dalam bahasa Inggris dengan menunjukkan sertifikat TOEFL yang kita miliki gitu. Kalau setelah dapat Max yang G2G yang daftar ke kedutaan, itu semuanya berangkatnya hanya 1 kali setahun. Ketika dinyatakan dapat tahun itu, berarti akan berangkat tahun depan bulan April. Jadi selalu seperti itu. Tetapi tahun ini karena ada corona, jadi ada beberapa penundaan. Saya nggak tahu seperti apa penundaannya, tapi yang jelas untuk Next sendiri itu berangkatnya selalu bulan April. Untuk di Jepang itu tahun ajaran baru dimulai April dan Oktober. Untuk kelas internasional biasanya masuknya Oktober, untuk kelas bahasa Jepang biasanya masuknya April gitu ya. Terus apakah ada step-stepnya untuk apply program? Yang pasti kalau mau apply sekolah di Jepang, harus kenal dulu sama calon dosen pembimbing atau supervisornya. Kalau kita udah dapat supervisornya, biasanya step-nya akan lebih mudah. Dari mana kita tahu apa kenal supervisor? Ya mungkin dari conference, dari ketika ada seminar di Indonesia gitu. Kenalan aja sama supervisornya, dan bilang, saya backgroundnya ini saya pengen kuliah di Jepang nih, bisa nggak? Nanti dia akan kasih tahu tuh, oh ini sesuai dengan bidang saya, kamu boleh daftar dan sebagainya. Jadi ikutin step-step yang sudah dijelaskan oleh masing-masing jurusan atau universitas. Gitu ya. Ada yang belum terjawab ya. Ini mungkin ada yang tanya, katanya di Jepang banyak bencana gitu. Terus gimana? Iya, di Jepang banyak banget bencana, terutama gempa bumi. Itu serius sering banget gempa bumi. Alhamdulillah kalau di Kyoto sendiri, saya cuma pernah sekali ngalamin gempa bumi yang besar, tapi nggak apa-apa. Terus juga paling sering itu badai. Setiap tahun selalu ada badai. Minimal
Ya nggak tahu berapa kali, sering banget badai. Kalau yang pernah baca berita tahun lalu ada Typhoon Jebi, itu typhoon terbesar atau typhoon terdahsyat selama 25 tahun terakhir. Tapi ya, apa ya, kalau orang pemerintah Jepang itu sudah sangat siaga dengan bencana dan segala macamnya, ya jadi kita percayakan saja. Dan tentunya kalau kita uh, punya Tuhan atau punya keyakinan masing-masing, ya sudah berpegang teguh dengan keyakinan masing-masing. Kalau kita waktunya selamat, ya tetap akan selamat. Kalau waktunya enggak, ya berarti usianya cukup sulit. Tapi kalau untuk bencana, di Jepang banyak bencana, tetapi juga pemerintahnya sudah sangat memadai untuk menanggulangi bencana. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan nggak? Boleh ada pertanyaan juga Mas, kalau saat ini mungkin di Kyoto University atau saat ini di kampusnya Mas Eko, apakah mungkin ada beasiswa ongoing Mas? Beasiswa ongoing mungkin untuk S3. Ya. Ada beasiswa ongoing. Kemudian juga sama satu lagi, mohon maaf Mas, sama step by step untuk apply program doktoral di Kyoto. Dari yang tadi kan juga sudah disampaikan yang tentang terkait sertifikat bahasa Inggris. Mungkin setelah dari apply supervisor, kita apply universitas, kemudian langkahnya seperti apa lagi Mas Eko? Terima kasih Mas Eko. Oke. Jadi yang pertama adalah tentang apa tadi? Kok saya jadi lupa? Bukan. Ongoing Mas, ongoing, beasiswa ongoing. Ongoing ada. Jadi di sini banyak sekali beasiswa ongoing. Biasanya beasiswa ongoing ini diberikan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Jadi ya kita masuk dulu ke Universitas Kyoto, bayar SPP pertama, nanti biasanya universitas itu atau fakultas selalu nanyain gitu, kamu kan dari Indonesia, punya beasiswa nggak gitu? Kalau nggak punya beasiswa, ayo kita kasihkan. Jadi banyak banget di sini beasiswanya gitu. Nominalnya juga macam-macam, ada yang cuma 50.000 per bulan, 100.000, 120.000. Jadi nggak terbatas kayak cuma Max atau Jaso aja. Banyak sekali beasiswanya, asalkan mau cari gitu. Nah biasanya pihak fakultas akan bantuin cari beasiswa ongoing untuk membantu mahasiswa yang kesusahan. Kalau SPP-nya berapa sih di Kyoto? SPP di Kyoto itu saya bayarnya untuk yang sekarang ini S3, saya bayar SPP sendiri. Jadi beasiswa saya cuma mencakup uang saku. Jadi saya bayar SPP itu 1 tahunnya, per tahun biayanya adalah 560.000 yen. 560.000 yen itu kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang, kira-kira jumlahnya sekitar 70 juta per tahun. Tetapi buat mahasiswa asing yang kesulitan untuk membayar SPP, biasanya kita boleh mengajukan keringanan. Alhamdulillah di semester lalu saya mendapatkan keringanan untuk membayar 50%. Jadi saya cuma cukup bayar untuk semester pertama itu sekitar 130.000 yen atau 15 juta rupiah. Itu menurut saya ya, itu murah banget dengan fasilitas yang saya dapatkan ketika kuliah di Kyoto University. Karena kalau kita di Indonesia juga banyak banget kan ya, untuk kuliah S3 itu SPP-nya mahal banget. Bahkan kata teman saya, wah kalau dapat diskon SPP sih 15 juta per semester tuh murah banget di Jakarta. Untuk kuliah doktoral aja itu bisa sampai 20 juta, ada yang 20 juta, 30 juta, dan masih harus bayar A, B, C, D segala macamnya. Jadi bisa asalkan ada kemauan, bisa banget untuk kuliah bayar sendiri, disambi dengan cari beasiswa ongoing, dan juga kerja part-time atau aruba itu yang tadi kayak saya bilang. Step by step-nya seperti apa? Yang pasti pertama tadi cari supervisor, yang paling penting, kemudian siapkan semua dokumennya, karena di tes tahap pertama itu adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Research plan, motivation letter, ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi, sertifikat TOEFL atau JLPT, dan lain sebagainya dikumpulkan. Setelah dokumen tadi dinilai, bagaimana research plan-nya, diumumkan siapa yang lolos. Biasanya dari tahap awal ke tahap kedua itu cuma 1/3 yang lolos.
Jadi misalnya yang daftar 100 ya, cuma 30 yang bisa lanjut ke tes wawancara. Di tes wawancara nanti di kalau di tempat saya, kuota doktorannya cuma 5 orang per tahun, satu program ya, satu program. Di program saya cuma 5 orang yang keterima setiap tahunnya. Jadi ya cukup kompetitif, tetapi kalau kita punya research plan yang memadai, yang bagus, yang baik, pasti kemungkinan untuk diterimanya juga lebih besar, terutama kalau kita sudah akrab atau kenal, paling tidak sudah kenal dengan calon dosen pembimbing yang ingin kita ajukan sebagai pembimbing kita untuk jenjang doktoral. Kira-kira seperti itu, Mas. Gitu.